Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Juliana dengan NIM 44123 kelas 4H akan mempresentasikan hasil analisis regresi sederhana menggunakan SPSS untuk memenuhi salah satu mata kuliah ekonometrika. Yang dosen pengampunya adalah Bapak Dr. Aliudin SPMP dengan Tatang Sutisna SPMSC. Sebelumnya kita ke definisi terlebih dahulu. Jadi, analisis regresi sederhana digunakan untuk mengetahui pengaruh satu variabel independen terhadap satu variabel dependen. Dalam konteks ini, kita menguji apakah kualitas produk berpengaruh terhadap keputusan pembelian konsumen. Nah, di sini ada soal studi kasusnya, yaitu seorang mahasiswa akan meneliti apakah terdapat pengaruh kualitas produk terhadap keputusan pembelian pada suatu toko roti ABC. Untuk kepentingan penelitian tersebut, diambil 12 responden. Berikut adalah data hasil penelitiannya. Oke, karena kita sudah mempunyai datanya, kita move ke Excel. Nah, di sini udah ada datanya, data regresi sederhana. Selanjutnya kita copy lalu kita buka SPSS. Nah, di sini di data view ini kita paste hasil copy tadi. Nah, datanya sudah muncul, kemudian kita move ke variabel view. Nah, di sini name itu diganti dengan X1. Pakai kapital X1 yang di bawahnya itu diganti dengan Y. Lalu di sini kasih label. Karena tadi X1-nya adalah kualitas produk, kita tulis kualitas produk di sini. Kualitas produk. Lalu dia-nya tadi keputusan pembelian. Kita tulis keputusan pembelian. Nah, setelah itu kita ganti measure-nya menggunakan scale. Selanjutnya kita analyze di sini lalu kita klik regression dan linear. Selanjutnya masukkan X1 ke independen, terus Y masukkan ke dependen. Terus kita pencet statistik yang ini. Kita pencet Darwin-Watson, estimate sama model fit. Lalu kita pencet continue. Kemudian masuk ke plot. Zebret ini kita masuk ke X. Lalu spreadsheet ini kita masuk ke Y. Histogram, normal probability plotnya di checklist. Kemudian continue. Selanjutnya pencet OK. Nah, hasil outputnya akan muncul seperti ini ya teman-teman. Nah, di sini model summary-nya itu angka korelasinya itu 0,138, memiliki arti bahwa hubungan antara kualitas produk dan keputusan pembelian yang sangat lemah mendekati angka 0. Lalu kemudian R-square-nya ada 0,019, menunjukkan bahwa pengaruh variabel kualitas produk terhadap keputusan pembelian adalah sebesar 1,9%. Nah, di sini ada adjust R-square-nya sebesar minus 0,079 atau minus 7,9%, yang berarti model justru lebih buruk dibandingkan tanpa menggunakan prediktor sama sekali. Dengan kata lain, variabel kualitas produk tidak mampu menjelaskan variasi dalam keputusan pembelian. Sisanya 98,1% variasi keputusan pembelian dijelaskan oleh faktor lain di luar model. Dan di sini juga ada standar error of the estimates-nya sebesar 5,249 yang tergolong tinggi. Semakin kecil nilai standar error, semakin baik model regresi dalam memprediksi variabel dependen. Karena nilai standar error pada kasus ini cukup tinggi, maka model regresi yang terbentuk tidak tepat untuk memprediksi variabel keputusan pembelian. Lanjut ke tabel ANOVA. Di sini, dari hasil ANOVA tersebut, variabel kualitas produk tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan pembelian dengan nilai F sebesar 0,195 dan nilai signifikannya p-value-nya sebesar 0,668. Karena nilai signifikasi
signifikansi tersebut lebih besar dari 0,05, maka model regresi yang digunakan tidak signifikan. Artinya tidak terdapat cukup bukti untuk menyatakan bahwa kualitas produk berpengaruh terhadap keputusan pembelian secara simultan. Kita lanjut ke tabel koefisien. Diketahui bahwa nilai T hitung sebesar 0,442 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,668 menunjukkan bahwa secara keseluruhan model regresi tidak memiliki dampak yang signifikan. Maka dapat disimpulkan bahwa kualitas produk tidak memiliki pengaruh secara parsial terhadap keputusan pembelian. Persamaan regresi yang terbentuk adalah Y sama dengan A plus BX, Y sama dengan 53,250 tambah 0,103X. Hal ini berarti jika kualitas produk bertambah sebesar 1 satuan, maka keputusan pembelian akan naik sebesar 0,103 satuan. Koefisien disignifikasi untuk konstanta dan koefisien regresi semuanya berada di atas 0,05. Model regresi yang telah terbentuk tidak layak untuk prediksi pengaruh kualitas produk terhadap keputusan pembelian. Jadi, persamaan yang terbentuk yaitu Y sama dengan 53,250 plus 0,103X. Kesimpulan akhirnya adalah kualitas produk tidak mempengaruhi secara signifikan terhadap keputusan pembelian karena pada hasil SIG berada di atas alfa 0,05. Semua model regresi yang terbentuk tidak layak untuk memprediksi variabel dependen. Artinya, keputusan pembelian konsumen tidak dipengaruhi oleh kualitas produk. Jadi kesimpulannya, berdasarkan hasil analisis regresi sederhana menggunakan SPSS tadi, diperoleh bahwa variabel kualitas produk tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian. Model regresi yang terbentuk tidak layak digunakan untuk memprediksi variabel keputusan pembelian. Kurang dan lebihnya, saya ucapkan mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.